Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ryan Aryadito dengan NPM 224111204, kelas manajemen 22C dari Universitas Teknokrat Indonesia. Penganggaran modal didefinisikan sebagai proses di mana bisnis menentukan pembelian aset atau investasi proyek mana yang dapat diterima dan mana yang tidak. Dengan menggunakan pendekatan ini, setiap investasi yang diusulkan diberikan analisis kuantitatif yang memungkinkan penilaian rasional dibuat oleh pemilik bisnis. Manajemen aset modal membutuhkan banyak uang, oleh karena itu, sebelum melakukan investasi tersebut, mereka harus melakukan penganggaran modal untuk memastikan bahwa investasi tersebut akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Perusahaan harus melakukan inisiatif yang akan mengarah pada pertumbuhan profitabilitas mereka, dan juga meningkatkan kekayaan pemegang saham atau investor mereka. Selanjutnya, karakteristik penganggaran modal. Penganggaran modal ditandai oleh karakteristik. Yang pertama, ada durasi yang panjang antara investasi awal dan pengembalian yang diharapkan. Yang kedua, organisasi biasanya memperkirakan keuntungan besar. Yang ketiga, proses melibatkan risiko tinggi. Yang keempat adalah investasi tetap dalam jangka panjang. Yang kelima, investasi yang dilakukan dalam sebuah proyek menentukan kondisi keuangan masa depan suatu organisasi. Yang keenam, semua proyek membutuhkan dana yang cukup besar. Yang ketujuh, jumlah investasi yang dilakukan dalam proyek menentukan profitabilitas perusahaan. Metode dalam menghitung penganggaran modal. Yang pertama, payback period method. Payback period method atau metode periode pengembalian ini mengacu pada waktu yang dibutuhkan oleh proyek yang diusulkan untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutupi investasi awal proyek dengan mengembalikan tercepat dipilih oleh perusahaan. Yang kedua, metode net present value. Mengevaluasi proyek investasi modal adalah apa? Metode net present value membantu perusahaan dengan mungkin ada inkonsistensi dalam arus kas yang dibuat dari waktu ke waktu. Biaya modal digunakan untuk mendiskonnya. Evaluasi dilakukan berdasarkan investasi yang dilakukan. Apakah suatu proyek diterima atau ditolak tergantung pada nilai arus masuk atau arus keluar saat ini. Metode ini mempertimbangkan nilai waktu, uang, dan mengaitkan dengan tujuan perusahaan, yaitu memaksimalkan keuntungan bagi pemiliknya. Faktor biaya, modal dalam arus kas selama seluruh umur produk dan risiko yang terkait dengan arus kas seperti itu. Kemudian, biaya modal dihitung dengan bantuan perkiraan. Yang ketiga, indeks profitabilitas. Metode ini memberikan rasio nilai sekarang arus kas masuk masa depan terhadap investasi awal. Indeks profitabilitas yang menyajikan nilai lebih rendah dari 1,0 menunjukkan arus kas masuk yang lebih rendah daripada biaya awal investasi. Selaras dengan ini, indeks profitabilitas yang lebih besar dari 1,0 menyajikan arus kas masuk yang lebih baik dan oleh karena itu proyek akan diterima. Selanjutnya, proses dalam penganggaran modal. Mengidentifikasi dan menghasilkan proyek. Yang pertama, proposal investasi adalah langkah pertama dalam penganggaran modal. Mengambil investasi dalam bisnis dapat dimotivasi oleh sejumlah alasan. Mungkin ada penambahan atau perluasan lini produk, meningkatkan produksi, atau penurunan biaya produksi juga dapat disarankan. Yang kedua, mengevaluasi proyek. Ini terutama terdiri dari memilih semua kriteria yang diperlukan untuk menilai kebutuhan proposal. Untuk memaksimalkan nilai pasar harus sesuai dengan misi perusahaan. Sangat penting untuk mempertimbangkan nilai waktu, uang di sini. Selain memperkirakan manfaat dan biaya Anda harus mempertimbangkan pro dan kontra yang terkait dengan proses tersebut.
Yang ketiga, memilih proyek. Karena tidak ada faktor satu ukuran untuk semua, tidak ada teknik yang ditentukan untuk memilih proyek, kita bisa memilih persyaratan yang beragam, dan oleh karena itu, persetujuan atas suatu proyek datang berdasarkan tujuan organisasi. Setelah proyek selesai, komponen lain perlu diperhatikan. Ini termasuk perolehan dana yang dapat dieksplorasi semua opsi sebelum menyimpulkan dan menyetujui proyek. Selain itu, faktor-faktor seperti kelangsungan hidup, profitabilitas, dan kondisi pasar juga memainkan peran penting dalam pemilihan proyek. Selanjutnya, penerapan. Setelah proyek diimplementasikan, sekarang datang elemen penting lainnya seperti menyelesaikan dalam kerangka waktu yang ditentukan atau pengurangan biaya. Selanjutnya, manajemen berlangsung jawab untuk memantau dampak pelaksanaan proyek. Yang kelima, tinjauan kinerja. Ini melibatkan proses menganalisis dan menilai hasil aktual atas hasil yang diperkirakan. Maka ini membantu manajemen mengidentifikasi kekurangan dan menghilangkannya untuk proposal di masa mendatang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.